Hilang. Oke, ini masalah pertama. Nah, sekarang masalah kedua ya, ikhwan. Apa ya maksudnya habis ini? Wal jari kar roket, ini ibarahnya ya, wal jari. Ini ikhwan, cuma dua kalimat. Wal jari kar roket. Nah, ini yang tadi Anda bilang. Ini sebenarnya bab. Soalnya caranya itu agak lain. Wal jari kar roket. Habis ibarah ini beliau sebutin gimana cara ngitung dua kulah. Gimana cara ngitung dua? Oke. Kita ambil ini deh, nggak usah loncatin, langsung kita ambil ini ya, wal jari kar roket. Apa arti wal jari? Al jari artinya dan hukumnya air yang mengalir itu jari. Kar roket seperti hukum air yang tergenang. Roket arti air tergenang. Roket air tergenang, jari air yang mengalir. Di sini maksudnya hukumnya sama aja katanya. Air yang tergenang, air yang mengalir itu sama hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya dia sedikit, maka hukumnya seperti hukum air sedikit gitu. Kalau seandainya dia banyak, maka hukumnya seperti air yang banyak. Nah, jadi gini ya. Coba. Bismillah. Oke, jangan lupa ya, apa namanya? Kalau seandainya air yang sedikit, pakai bahasa Indonesia aja ya. Air sedikit, hukumnya apa, ikhwan? Langsung najis. Dengan kejatuhan najis, langsung dia najis. Kalau air yang banyak, najis kapan? Bila dia berubah. Nah, kalau nggak berubah, nggak najis. Kalau ini langsung najis. Oke. Air yang banyak itu berapa? 2 kulah kan? Ini gampangnya gini. 2 kulah sama dengan 217 liter. Ini 2 kulah. Ini patokannya ya. Baik. Itu 2 kulah. Ntar beji kok di sini berapa liter dengan cara penghitungan liter orang Baghdad. Orang Tarim berapa? Ntar dibahas habis ini. Kalau sekarang sih sama aja semua internasional semua liternya. 217 liter. Oke, itu patokannya banyak. Sekarang ini, air, misalnya bilang air yang mengalir itu hukumnya sama kayak air yang tergenang. Bila mana dia itu dikit, maka hukumnya seperti air yang sedikit langsung najis dengan kejatuhan najis. Tapi kalau seandainya dia itu banyak, itu najis dengan berubah. Kalau nggak, tapi pertanyaan, air yang ngalir ini kita gimana cara ngitungnya dikit banyaknya? Dengan semuanya dari ujung ke ujung atau dengan gimana lebarnya gitu? Dengan apa? Nah, ini ya, kawan, kita bahas sekarang. Juga kita bahas di sini ada 2 soalnya untuk ngerumusin apa namanya? Air yang mengalir itu beda hukumnya. Kadang-kadang najis itu jalan juga. Si najis jalan. Gitu. Kadang-kadang enggak, si najis mandek. Ayo, mandek di pohon. Najis ini ceritanya. Yang air jalan. Ini beda, cuy. Beda. Kadang si najis jalan, kadang si najis mandek. Tamam. Soal Nabi. Allahumma sholli. Kita ambil yang gampang dulu ya. Bila mana si najis jalan dengan air itu. Nah, di sini gini. Contohnya, ini contohnya kali. Nah, tamam ya. Air mengalir ke sono, tamam. Jadi gini. Gini ya. Dan terus gitu. Tahu-tahu kejatuhan najis. Contohnya tai cicak. Di sini, tai cicak. Ini jalan gitu. Ente pernah nggak lagi contohnya biasanya di kampung-kampung nih biasanya di kali ente tahu lewat najis lah gimana? Bingung gimana nih wuduannya tadi? Gampang itu. Gampang, nggak usah gampang hukumnya. Tamam. Kalau najis yang jalan itu gampang hukumnya, ikhwan. Gini, antum lihat cara hukuminnya, cara ngitung banyak atau dikitnya air itu jangan hitung dari ujung ke ujung kali, kagak, nggak bisa. Antum hitungnya dengan lebarnya. Ini patokan, lebarnya kali itu. Lebarnya pipa itu. Ini syuf, nih. Dari sini ke sini. Tamam. Dan juga lebar dan juga dalamnya si kali itu. Dalamnya si pipa itu, tamam. Dan antum di sini hanya ngitung gelombangnya aja. Satu gelombang yang ini itu enggak ada gelombangnya, Bib. Rata, enggak. Takdirin dengan gelombang. Takdirin dengan apa gelombang? Ini gelombang kan? Ombak kecil lah, gelombang. Nah, antum yang itu cuma ini aja. Ini nih. Gelombang. Jadi mereka itu menghukumi air yang mengalir per gelombang ya, ikhwan. Per gelombang. Ini gelombang ini. Ini gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Terus ini gelombang. Si najis tuh jalan deh. Berarti lihat, gelombang yang ada di situ si najis, berapakah lebarnya si kali ini dan berapa dalamnya? Gelombang ini kalau seandainya kita ambil nih. Teman, berapa kulah dia? Di sini patokannya. Bila mana dia kurang dari 2 kulah, maka hukumnya hukum air yang sedikit. Dan bila mana dia lebih dari 2 kulah, maka hukumnya air yang banyak. Berarti apa? Contohnya. Kalau seandainya ini gelombang sedikit, teman,
Gelombangnya di situ jalan si najis tuh. Nih, kan. Coba. Oh, kalinya dikit. Enggak selebar banget. Oh, enggak dalam. Berarti ini air yang kurang dari 2 kula. Satu gelombang ini kurang dari 217 liter. Ini berarti gelombang sedikit. Maka hukumnya apa ya, ikhwan? Hukumnya air yang sedikit langsung otomatis jadi najis. Sebentar. Semua yang najis? Kagak. Yang najis cuma gelombang ini tok najis. Tok. Sebelumnya suci. Ahlan wa sahlan. Nah, ini gelombang hukumnya najis. Tenang. Bila mana dia kurang dari 2 kula. Bila mana dia lebih dari 2 kula, gede kalinya. Dalam contohnya. Kalau seandainya kita ambil gelombang ini, dia bakal lebih dari 217 liter. Maka hukumnya hukum air yang banyak. Bila mana dia berubah, maka najislah tempat yang berubah saja. Kalau nggak berubah berarti nggak najis sama sekali. Gitu ya kawan, gampang rumusannya. Memang. Ala kulli hal, bila mana dia berubah contohnya, berarti najis yang berubah toh kan? Atau gelombangnya gelombang sedikit airnya, berarti semua gelombang ini hukumnya najis. Hukum gelombang yang sebelumnya suci. Soal, lah, yang setelahnya gimana ya? Nah, ingat. Gelombang yang setelahnya, satu gelombang yang setelahnya ini, itu hukumnya hukum air yang musta'mal. Satu yang setelahnya. Kemudian gelombang kedua, ketiga, dan terakhir, hukumnya suci dan mensucikan. Coba begitu. Jadi jangan takut. Masih lah, sah wudu ente. Walaupun najis, yang najis cuma gelombang yang ada di situ najisnya tok. Itu yang najis. Gelombang yang setelahnya, satu yang setelahnya, hukumnya hukum air yang musta'mal. Pertanyaan, musta'mal dari mana? Nah, satu gelombang yang setelahnya ini nggak bisa dipakai wudu. Kenapa? Jadi gini, kan jalan dicetekan. Karena ini najis, otomatis dia akan menajisi tempat yang dilewati. Gelombang yang setelahnya tugasnya apa? Tugasnya menyucikan tempat yang dinajiskan. Makanya dihukumkan dengan air yang musta'mal. Karena dia menyucikan tempat yang dinajiskan oleh gelombang yang terkena najis itu. Gelombang yang kedua, ketiga, suci, tafadhol. Emang sudah suci kok tempatnya. Sudah disuciin sama gelombang yang ini. Yang lain jangan nyantai. Berarti apa? Kalau sana yang lagi wudu dikali, lagi wudu, lewat najis. Mau wudu lagi boleh nggak? Boleh, tafadhol ahlan wa sahlan. Kalinya kecil, hatta kalinya kecil. Kan najis, yang najis cuma gelombang yang bawa najis, toh itu yang najis. Setelahnya musta'mal, satu gelombang setelahnya musta'mal, setelah itu suci lagi. Terusin aja wudunya, masih muskilah. Gitu ya ikhwan. Gampang kan? Jangan lupa, ini kapan? Bila mana najis itu berjalan dengan si air. Gampang hukumnya ya. Ya, paling fatalnya dia hanya menajisi satu gelombangan toh. Syuf. Baik pun ini gede ataupun kecil. Kalau seandainya ini gede banget dan nggak berubah, berarti nggak ada najis sama sekali. Air yang banyak. Kata. Atau dia berubah cuma najisi tempat yang berubah toh. Atau airnya kecil cuma menajisi satu gelombang toh. Inilah yang kita hukumkan dengan sedikit atau banyaknya. Makanya di sini bilang wal jari karokit, air yang mengalir itu hukumnya seperti hukum air yang tergenang. Tapi dengan catatan, dia hanya mempengaruhi di gelombangannya sahaja. Bila mana gelombangannya itu sedikit, maka hukumnya air yang sedikit langsung jadi najis gelombangannya itu. Dan bila mana gelombangannya itu banyak, maka hukumnya hukum air yang banyak, enggak najis kecuali dengan perubahan. Paham ya, ikhwan? Ini kalau seandainya najisnya apa? Berjalan. Jelas. Nah, sekarang keadaan kedua. Yang kedua, bila mana najisnya mendek. Ini kesian ini, Masya Allah. Ini muskilah, syuf. Najis yang mendek ini seringkali terjadi di pipa air gitu. Itu muskilah itu. Kalau inti yakin ya, kalau nggak yakin masih muskilah. Masih muskilah badan. Sekarang ceritanya najis yang mendek. Ini kali contohnya. Tamam. Ini ada ranting pohon gitu ya. Tuh gitu. Nempel najis di sini, najis di sini gitu. Tamam. Wah, airnya ngalir ke sana. Ente bingung, ada najis tuh. Aneh boleh nggak wudu di sinikah atau di sinikah? Sebelumnya atau setelahnya? Nah, caranya gini, ikhwan. Sebenarnya sama juga. Antum lihat gelombangan yang nemplok najis di situ. Nih, gelombangannya. Lebarnya berapa? Si kali itu atau si pipa itu, dan dalamnya berapa? Kalau seandainya kita ambil gelombangannya itu, bakal banyak nggak airnya? Lebih nggak dari 217 liter? Kalau lebih berarti hukumnya hukum air yang banyak. Kalau dia kurang berarti hukum air yang sedikit. Nah, di sini perhatiin. Bila mana ini gelombangan airnya sedikit. Tenang. Bila mana gelombangan itu sedikit, pipanya kecil atau kalinya kecil, tenang. Enggak nyampe segelombangan ini 217 liter. Berarti air di sini menjadi najis. Ingat ya, ikhwan, ingat. Karena si najis nemplok di sini, jadi air begini, syuf. Air jalankan. Ini suci ini air kan? Suci. Pas dia masuk ke gelombangannya si air, maka hukumnya menjadi najis ke depan, najis terus.
dan terus najis. Wah, musyilah. Sampai kapan dia mau najis? Walaupun berkilo-kilo, tetap semua najis. Sehingga ada gelombangan tempat atau ditampung tempat ya, ataupun ada gelombangan gede gitu, yang itu lebih dari yang itu 2 kulah atau lebih. Ketika ikan najis. Ikan bersih nih ceritanya, nggak berubah sama sekali nggak? Najis. Kenapa? Karena kalau air yang sedikit, hukumnya apa air sedikit? Najis, walaupun nggak berubah. Makanya, kapan dia bisa suci lagi sehingga dia berubah menjadi air yang banyak, ya kawan? Kapan? Ditampung di kolam yang gede, baru dialirin lagi. Ataupun itu pipa gede, atau kali itu jadi gede. Pas itu ada nyampe ke gelombangan yang besar, maka hukumnya hukum air yang banyak. Apa hukum air yang banyak? Nggak najis kecuali berubah nggak sekarang? Lo nggak berubah, berarti tafadhol, suci kembali. Ngalir lagi, sudah suci, semua suci. Walaupun nyempit lagi ntar. Jadi gitu. Kalau seandainya gini, di antara ada satu tempat di ngelebar gitu, habis itu sempit lagi, siut gitu. Tamam. Di tempat yang lebar ini, ujung sama ujungnya sama dalamnya itu lebih dari 217 liter contohnya. Oh, 2 kula berarti. Berarti air di sini, kawan. Suci. Nyampe sini, najis. Pas nyampe ke sini, suci. Nyamuk lagi gimana? Suci terus suci. Wah, kata ya, kawan. Terus suci. Yang penting dia pernah terkumpul dalam gelombang yang 2 kula atau lebih. Biar kita pindahin nih hukumnya, hukum dari air yang sedikit menjadi air yang banyak, begitu. Pak Nabi, ini agak jelimet ini kalau seandainya najisnya mendek, ya enggak? Makanya antum lihat, patokannya gampang. Patokannya lihatlah gelombangan yang di situ ada najis mendeknya. Ini muskilnya kalau dia sedikit ya, kalau dia banyak, gampang ya, ikhwan. Kalau gelombangan ini gede contohnya. Ini gelombangan gede, berarti hukumnya hukum air yang banyak. Hukumnya berubah enggak? Yang berubah najis, yang enggak berubah ya suci. Enggak ada berubah sama sekali, ya suci, semua suci, enggak ada yang berubah sama sekali. Semua hatta ini juga suci, tetap suci. Kalau itu yang banyak gelombangannya. Itu toh yang muskilah. Yang muskilah kalau seandainya ini yang muskilah. Yang muskilah bila mana gelombangannya gelombangan kecil. Ya enggak? Ataupun gelombang gede tapi dia berubah. Nah, itu yang jadi harus diperhitungkan. Nah, makanya kalau seandainya antum melihat mau wudu di kali. Ada najis itu, mandek najisnya. Antum lihat gimana tuh gelombangan yang ada najis di situ itu termasuk banyak atau dikit airnya? Dikit ya sudah, berarti wudu di mana? Di sini. Jangan wudu di sini. Wudu di sini berarti najis semua hukumnya. Di sini antum wudu sekarang. Karena airnya belum nyampe ke gelombangan yang najis. Wah, kata. Nah, ini tapi jangan jadiin antum jadi was-was. Mau wudu dikali ngeri antara najis. Inti lihat najis enggak? Enggak, ya sudah. Tafadhol. Soalnya Nabi. Allahumma shalli. Yang jujur. Gampang hukumnya. Ini kita kasih ringkasan. Ringkasan hukum air yang mengalir. Ini tulisannya jelek sih. Ada punya tulisan jelek. Kalau bagus boleh deh tulisin. Nah, aduh, tulisan dokter. Iya. Jelek tulisannya. Nggak bisa dibaca. Air apa namanya nih? Najis. Aduh. Yang jatuh ke air yang mengalir. Mahakata ikhwan. Ada 2. Yang pertama kadang-kadang najis jalan. Yang kedua najis apa namanya? Stop. Mandek. Berhentilah. Berhenti. Nah, mahakata gitu. Kalau najis jalan, maka lihat gelombangan najis. Nah, bila mana dia sedikit, ya, maka hukumnya apa? Maka najis. Apa najis? Gelombangan saja. Gelombang itu sahaja. Tamam. Nah, gelombang yang setelahnya satu gelombang yang setelahnya hukumnya apa? Hukumnya apa? Musta'mal. Adapun gelombang yang sebelumnya atau gelombang yang setelah gelombang musta'mal, maka hukumnya apa? Suci, tahur. Gitu ya, ikhwan. Ya enggak? Ini apa? Bila mana dia sedikit. Kalau dia banyak ya jelas. Ini paling fatal ini hukum. Kalau dia banyak, kalau gelombangnya banyak, ya jelas berarti
nggak ada yang najis. Kecuali kalau berubah. Kalaupun dia berubah berarti yang najis yang mana? Yang tempat berubah toh, itu toh. Yang lain enggak. Ya, berarti apa namanya kalau najis yang jatuh di air yang mengalir tuh kalau di jalan najisnya berarti nggak fatal hukumnya, gampang lah. Masih banyak yang suci. Ini yang fatal di sini nih. Kalau najisnya berhenti. Lihat gelombangnya. Teman. Kalau itu sedikit maka najis gelombang itu dan gelombang yang setelahnya. Sampai kapan? Sehingga terkumpul menjadi apa ya kawan? 2 kula atau lebih. Baru suci lagi. Terus gitu. Kalau dikit, kalau banyak yang tadi. Yang najis cuma berubah tok. Yang nggak berubah, yang nggak najis. Tuan Nabi? Oh, antum rumusin lah, antum tulis yang keren. Ini dokter ini. Ini apa namanya? Resep. Iya, resep tuh muter-muter nggak apa-apa nih nulisnya. Orang kalau kerja di apotek dia belajar baca dulu tuh, belajar baca tulisan dokter. Iya. Ada pelajarannya. Masya Allah. Ya begitulah. Kenapa ya kayak gitu dokter ya? Oh gitu. Aduh. Naam. Tulisan Latin ini ruwet. Soalnya nggak nyambung, atu-atu. Capek. Kalau bahasa Arab enak nyambung tuh. Gampang, cepat enak. Apaan? Hah? Apaan? Arab Jawa, nyambung ya. Subhanallah. Adik dulu Imam Suyuti, Allah yarham. Imam Suyuti hada kan awal dibuat kitab, ngarang kitab. Katanya orang yang tulisannya jelek itu biasanya pinter. Katanya gitu. Ngarang kitab beliau. Oh, Imam Suyuti memang Masya Allah alaih. Ada rajul azim. Ayah fil hifz. Kuat hafalannya juga. Jenius. Tulisannya jelek soalnya. Imam Suyuti itu. Dia ngarang kitab membuktikan bahwasanya orang yang jelek tulisannya itu pinter-pinter biasanya. Nah, banyak syuf Imam Fulan. Kebanyakan a'imah tulisannya nggak bagus. Iya. Orang yang biasanya tulisannya bagus kaligrafi gitu, biasa orangnya. Tapi orang tulisannya nggak keren biasanya. Ini. Akhirnya beliau bilang, beliau waktu dia belajar ditantang sama temennya. Ini tulisan jelek banget. Gimana lagi anu berusaha belajar nggak bisa ya gini emang tulisan. Tapi kata Imam Suyuti, ntar kayaknya dulu pernah ada baca di maktabah ada kitab ditulis dengan tulisan yang lebih jelek dari tulisan ana. Ayo tahadda ini apa namanya? Ya tahadda apa itu? Sayembara, buat sayembara. Oh, kalau nanti ketemu itu sudah anak kasih sekian. Oh, ya akhir dicariin yang Suyuti. Ke maktabah akhirnya. Nemu kitab. Tulisannya lebih jelek dari tulisannya. Nah, ini katanya. Dibawa itu. Ke temannya. Coba mana dapat nih tulisan parah, tulisan jelek banget, lebih jelek dari ana. Terus dibuka. Tahu-tahu di depan kitabnya itu ada nama dia, Imam Suyuti. Ini kitabnya juga yang dulu tapi dari awal-awal. Ditaruh di maktabah. Ya, aneh lagi katanya. Paling jelek katanya tulisannya. Ada yang Suyuti kan. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Apa tadi? Wal jari karrakit. Ya, gitu ya. Jadi hukumnya air yang mengalir kata musannif sama dengan hukumnya air yang tergenang. Maksudnya apa? Bila mana dia sedikit maka hukum air sedikit langsung menjadi najis dengan kejatuhan najis. Walau nggak berubah. Dan bila mana dia banyak maka hukum air yang banyak menjadi najis bila mana dia berubah. Nah, tapi muskilahnya penerapan hukum ini gimana? Enggak. Gimana kita tahu ini gelombangnya dikit atau banyak? Dan ini air gede dengan melihat gelombangnya yang ada di situ najis. Nah, di sini baru ntar mencar. Oh, berarti lain dong. Kalau najisnya jalan sama najisnya mandek. Kalau najisnya jalan, bila mana gelombang yang sedikit, maka dia hanya menajisi gelombang ini sahaja. Yang sebelumnya itu suci. Gelombang yang setelahnya satu musta'mal hukumnya. Yang setelahnya suci. Nah, gitu ikhwan. Itu bila mana dia sedikit. Bila mana di gelombangnya banyak, ya hukumnya banyak. Berubah nggak? Nggak berubah, ya suci semuanya. Oh, berubah, cuma tempat yang berubah tok yang najis. Gelombang setelahnya musta'mal. Yang sebelumnya ya suci. Yang setelahnya suci semua. Wah, gampang. Oh, dan bila mana itu najis mandek di tempat. Nah, maka lihatlah gelombang yang ada di tempat najis yang mandek itu. Bila mana dia sedikit, berarti dia najis. Dan semua gelombang setelahnya menjadi najis semua. Selagi dia sedikit gelombangnya. Tapi seandainya dia lebar atau tertampung di suatu wadah gede, 2 kulah, maka kembali menjadi suci lagi. Karena berubah hukum dari air sedikit menjadi air yang banyak ya, ikhwan. Suci lagi. Walaupun di antara sedikit ngecil lagi, masih muskilah. Selagi air sudah suci sudah. Dan bila mana gelombangan yang najis mandek di situ banyak, gede,
2 kula lebih, jelas ini berarti hukumnya hukum air yang banyak. Enggak najis kecuali berubah. Kalau ada perubahan, nah tempat yang najis tok berubah, yang lainnya enggak. Gampang ya, ikhwan. Gelombang setelahnya dia musta'mal lagi, teman. Begitu. Baik. Nah, ini poin kedua. Poin ketiga ya, ikhwan. Cara ngitung 2 kula. 2 kula kan 2 kula ya, 270